biaya yang terbiang mahal. Bisa jadi nanti siang atau nanti sore itu udara itu mendadak menghangat, membuat kuping saya gatal untuk mencerna. Itu adalah ketika mereka mengatakan huruf E akan anak istri orang tua, itu semakin terganjal dengan perbedaan waktu yang kerja di Selandia Baru. Apakah seindah yang ada di Instagram? Apakah seindah yang ada di internet? Apakah seindah yang ada di cerita teman-teman yang sudah pernah kesini? Saya ingin berbagi pengalaman saya sedikit. Saya sudah hampir 1 tahun di Selandia Baru. Teman-teman yang selama ini mengidam-idamkan pergi bekerja dan tinggal di Selandia Baru mungkin bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana sebenarnya kehidupan di Selandia Baru. Apakah memang betul seindah yang ada di Instagram? Silahkan simak video ini. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Mas'ud, saya orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Jadi pertama kali saya datang ke Selandia Baru, momen ketika saya melihat Selandia Baru dari atas itu terlihat seperti sebuah lapangan rumput yang maha luas, sangat luas. Hanya terdapat beberapa rumah yang saya lihat ketika saya mendarat pertama kali di Palmerston North. Jadi begini teman-teman, satu hal pertama yang mungkin jadi ganjalan saya ketika saya tiba dan kemudian tinggal lama di Selandia Baru adalah adaptasi cuaca ya teman-teman. Jadi Selandia Baru ini adalah negara 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Namun di sepanjang tahun kita akan mengalami yang namanya perubahan suhu udara itu secara drastis dalam hitungan jam. Jadi bisa dikatakan ketika pagi hari ini dingin seperti ini, berangin, sejuk, bisa jadi nanti siang atau nanti sore itu udara itu mendadak menghangat, matahari mendadak begitu bersinar cerah. Dan saya yang terbiasa tinggal di Pantura Jawa itu seakan-akan flashback kepada kehidupan saya yang dulu. Meskipun tidak berkeringat, namun hawanya itu seperti di Pantura, hangat begitu. Jadi ketika saya pertama kali datang, waktu itu adalah memasuki musim dingin, bulan April. Dan pengalaman saya bekerja di malam hari sebagai tukang sembelih halal dengan suhu udara seperti itu membuat saya terpacu bagaimana caranya agar saya bisa bertahan, tidak melulu izin, tidak melulu pilek, karena memang saya rentan pilek begitu. Saya ingat ketika hari-hari pertama saya di sini, bulan Juni, udara sedang dingin-dinginnya, dan setiap pagi saya harus membersihkan kaca mobil karena selalu dibalut dengan es. Jadi ketika saya hendak pergi sholat subuh atau ketika saya selesai pulang kerja, hendak pulang, saya harus menyiram kaca mobil saya dengan air karena semalaman sudah dibekap oleh es. Jadi musim dingin di sini, menurut saya belum pernah merasakan kehidupan musim dingin di Eropa. Namun saya bisa mengatakan di sini itu sangat dingin. Adaptasi cuaca bagi saya, meskipun saya berhasil melewati musim dingin pertama saya di Selandia Baru, namun ketika kawan-kawan bertanya apa yang perlu saya siapkan untuk menghadapi musim dingin di Selandia Baru, saya mungkin hanya bisa mengatakan bawa baju tebal sebanyak-banyaknya, sweater, jaket, kaos lengan panjang, kaos kaki. Kalau selimut di sini karena ada budaya pakai selimut elektrik, jadi dicolokkan itu nanti selimutnya mengeluarkan hangat, itu suhu hangat, jadi bisa beli di sini. Namun tetap teman-teman harus menyiapkan, terutama tadi pakaian. Nah, yang kedua, apakah hidup di Selandia Baru itu seindah di Instagram? Adalah bahasa Inggris. Logat Selandia Baru sedikit berbeda dengan Australia. Saya merasakan betul orang Selandia Baru itu, kalau dialek ya, orang kita bilang itu dialek orang Selandia Baru mirip dengan orang Australia. Ketika omong yes itu biasanya ye, atau mengakhiri kalimat bertanya dengan hi, you're waiting, hey, kamu menunggu kan, gitu.
Namun satu hal yang agak membuat kuping saya gatal untuk mencerna itu adalah ketika mereka mengatakan huruf E dalam kata yang terdiri dari satu suku kata. 10, yes, step. Itu di sini dilafalkan tin, yes, step. Jadi ketika saya berbicara dengan seorang kawan yang lokal sini, kita membahas tentang keluarga dan dia menjawab, yes, I have 3 step kids. Itu dia mengatakan, yes, I have 3 step kids. Saya mencerna, step, step. Demikian halnya ketika manajer berbicara dengan saya dan dia bilang yes, dia mengatakan yes. Saya mengatakan berapa keranjang yang tersisa? 10 baskets left. 10. Dia bilang 10. Jadi kalau teman-teman tidak terbiasa, mereka akan mengatakan 10 alih-alih 10. Teman-teman harus ingat bahwa huruf E yang terdapat dalam satu kata yang terdiri dari satu suku kata itu biasanya dilafalkan I di sini. Nah, ini itu. Kemudian bahasa Inggris, ya orang Maori memiliki aksen tersendiri dan itu sulit. Namun seiring berjalannya waktu ya perlahan-lahan kita akan memahami konteks yang dia maksud seperti apa, meskipun kita tidak bisa memahami kalimatnya secara keseluruhan. Poin minus yang ketiga, bahwasanya Selandia Baru itu tidak selalu seindah di Instagram adalah biaya yang terbilang mahal. Biaya yang terbilang mahal untuk rent, untuk kos, untuk kontrakan, dan untuk tentu saja biaya hidup ya. Saya menghabiskan mungkin hampir 300 saya alokasikan setiap pekan, $300 itu untuk rent dan untuk biaya hidup, makan, beli perlengkapan dapur, perlengkapan kamar mandi, serta bensin. Ya 300 lebih sedikit lah. Jadi sebisa mungkin saya tidak makan di luar, sebisa mungkin saya menyiapkan sendiri makanan saya, cemilan saya. Saya sering ke toko Asia untuk membeli bahan-bahan yang tidak dijual di supermarket umum di sini. Ketika saya merindukan makanan Indonesia seperti pisang goreng atau bumbu nasi goreng, saya bisa dapat di sana, atau nangka muda atau belimbing ulo saya bisa mendapatkan di toko Asia. Jadi saya mengurangi betul jajan di luar, meskipun sesekali seperti sekarang saya datang ke Palmi, dari Foxton ke Palmi itu 40 kilo. Saya sholat subuh di sini tadi. Kadang-kadang saya mampir ke McDonald untuk beli kopi ukuran kecil dan satu hash brown itu di $8. Itu saja untuk sekedar mengganjal perut sebelum saya kemudian pulang dan makan di rumah. Nah, itu yang ketiga, bahwasanya hidup di Selandia Baru tak seindah di Instagram. Yang keempat adalah perbedaan waktu antara Selandia Baru dan Indonesia yang berbeda 2 kali dalam setahun. Jadi ketika musim dingin, perbedaan waktu antara Selandia Baru dan Indonesia cuma 5 jam. Jadi ketika di Indonesia jam 5 pagi, kita sudah jam 10 pagi di sini. Dan alhamdulillah saya memanage waktu untuk bisa menelpon keluarga. Kebetulan karena saya kerja malam, saya masih bisa bercakap-cakap panjang dengan keluarga karena saya menghabiskan siang hari di rumah. Jadi alokasi waktu untuk keluarga saya gunakan ketika saya siang hari menjelang sore hari, ketika orang-orang rumah masih baru pada bangun atau baru selesai sarapan gitu. Sementara di musim panas itu perbedaan waktunya itu bisa 6 jam. Seperti sekarang itu 6 jam. Sekarang jam 6, hampir 6.30. Jadi mungkin di Indonesia setengah 1 malam, mungkin setengah 1 dini hari. Jadi itu perbedaan waktunya hampir berapa berarti? Seperempat hari sendiri. Jadi
teman-teman yang berencana pindah ke sini nanti harus siap memanage waktu untuk bisa terus berkomunikasi dengan keluarga. Nah ini ada kaitannya juga dengan rasa rindu, kangen akan keluarga, kangen akan anak istri, orang tua. Itu semakin terganjal dengan perbedaan waktu yang jauh ini. Kesendirian yang saya rasakan itu mencapai puncaknya adalah ketika saya libur dan ketika anak-anak atau istri atau orang tua masih tidur. Itu terasa sekali, makanya saya berusaha menyibukkan diri dengan seperti ini. Saya jauh-jauh sholat subuh ke sini untuk beribadah sekaligus menghalau sepi lah ibaratnya. Dan kadang-kadang juga kawan-kawan ngajak nongkrong di mall, lihat-lihat barang, atau teman dari Wellington itu minta dikunjungi saya ke sana. Saya sebisa mungkin tidak larut dalam kerinduan. Jadi itu 4 poin yang akan menjadi gambaran bahwa hidup di Selandia Baru tak seindah di Instagram. Hidup di Selandia Baru tak selalu seindah di Instagram. Jadi pertama cuaca, kemudian bahasa Inggris, kemudian biaya hidup, kemudian perbedaan waktu yang cukup signifikan ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apakah teman-teman punya pandangan lain? Apakah teman-teman punya sanggahan? Silakan ditaruh di kolom komentar. Sekarang saya sedang duduk di Victoria Park Esplanade, jadi taman yang ada di kota Palmerston North. Saya sangat suka di sini. Ini ada kebun mawar di belakang saya. Kos saya ada di depan, bekas kos saya. Sekarang saya sudah pindah ke Foxton. Dulu saya kos di depan sana. Hampir setiap Sabtu dan Ahad saya jalan-jalan ke sini untuk menikmati gemericik Sungai Marawato ataupun pemandangan seperti ini. Kita jumpa di video saya yang berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.